Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudensi Rahmawati AS dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAI Al-Qazimi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 5 pertanyaan mengenai psikologi pendidikan. Pertanyaan yang pertama, apakah kita sebagai calon guru perlu mempelajari psikologi pendidikan? Ya, tentu. Sebagai calon guru perlu mempelajari psikologi pendidikan untuk membantu kita memahami perilaku dan karakter siswa yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sih kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan? Jadi, kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan tentunya sangat banyak, karena pada dasarnya, psikologi pendidikan itu termasuk dasar dari proses pembelajaran antara guru dan siswa. Selain itu, psikologi pendidikan juga banyak membantu para guru untuk memahami murid-muridnya dalam proses pembelajaran dan merangsang mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Menurut Piaget, anak-anak menjalani perkembangan kognitif melalui 4 tahap. Apa saja tahapan-tahapan itu? Tahap yang pertama adalah tahap sensori motorik yang dialami oleh anak usia 0 sampai 2 tahun. Tahap yang kedua adalah tahap praoperasional yang dialami oleh anak usia 2 sampai 7 tahun. Dan tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret yang dialami oleh anak usia 7 sampai 11 tahun. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap operasional formal yang dialami oleh anak pada usia 12 ke atas atau anak pada usia remaja. Kemudian pertanyaan yang nomor 4. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosional anak menurut Harlock. Faktor yang pertama yaitu faktor dalam berkeluarga, seperti status sosial ekonomi keluarga dan interaksinya dalam berkeluarga. Faktor yang kedua adalah faktor kematangan. Maksud dari faktor kematangan di sini adalah kematangan fisik dan psikis anak agar ia siap menerima sesuatu dari luar. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan belajar. Jadi, apabila lingkungan belajar anak itu baik, maka proses perkembangan anak pun juga akan ikut baik. Pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan pengertian teori belajar menurut L. Thorndike, Ivan Pavlov, dan G.B. Watson. Teori belajar menurut L. Thorndike. Belajar adalah suatu proses interaksi antara stimulus dan respon, dan dibuktikan dalam bentuk perilaku. Yang kedua, yaitu teori belajar Ivan Pavlov. Ivan Pavlov menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah, yang awalnya tidak memunculkan respon, kemudian diasosiasikan dengan stimulus yang kedua yang menimbulkan respon pada anak. Teori yang ketiga yaitu menurut G.B. Watson. Menurut G.B. Watson, belajar merupakan hasil dari tanggapan yang rasa takut, rasa cinta, dan kemarahan. Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang memahamkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabarakatuh.